Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurjannatun Tajri. Kalian boleh panggil saya Jen atau sesuka atau sesenang hati kalian saja. Saya adalah salah satu siswi program pelatihan Public Speaking yang diadakan oleh Well-Done Skills periode 10 sampai dengan 12 Juni tahun 2024 beberapa hari yang lalu. Nah, sedikit berbagi teman-teman, 3 hari tersebut merupakan satu hal besar bagi saya pribadi, merupakan satu hal besar yang begitu patut saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan belajar menimba ilmu di Well-Done Skills di pelatihan public speaking tersebut bersama dengan para pakarnya, bersama dengan para coach yang memang ahli di bidang tersebut, bersama dengan teman-teman dari berbagai provinsi yang ternyata memiliki atau sudah memiliki jam terbang yang tidak sedikit sebagaimana saya pribadi, itu merupakan satu hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya. Kemudian, tahu nggak teman-teman, pembuatan video ini itu agar saya dapat memenuhi syarat kelulusan di program pelatihan tersebut. Nah, 3 hari pelatihan tersebut yang menjadi alasan yang mengharuskan saya untuk membuat video ini. Sekaligus saya niatkan juga untuk berbagi motivasi bagi teman-teman yang berkenan mendengarkan atau menonton sampai akhir. Disimak ya teman-teman. Baik teman-teman sekalian, barangkali di antara teman-teman mungkin ada yang pernah merasa gagal, bukan? Atau pernah merasa kecewa dengan diri sendiri, merasa kecewa dengan hasil usaha yang tidak diapresiasi, atau merasa belum mampu untuk melakukan hal-hal yang menjadi impian teman-teman, menjadi target hidup teman-teman sekalian. Atau bahkan mungkin di antara teman-teman yang mendengarkan video ini saat ini sedang merasakan kegagalan atau rasa kecewa itu sendiri terhadap diri teman-teman sekalian sendiri. Nah, saya pun demikian teman-teman. Saya juga pernah gagal, bahkan berkali-kali saya merasakan kegagalan itu sendiri. Namun, sebaiknya teman-teman, mari kita bangkit. Jangan berlama-lama di kegagalan tersebut. Sedih boleh saja, sangat boleh seseorang itu sedih, akan tetapi jangan lama-lama di sedih kita itu. Nah teman-teman, sepanjang perjalanan saya mengalami kegagalan, merasakan kekecewaan itu sendiri terhadap diri saya sendiri, apa yang menjadikan saya berani mengutarakan sebagaimana saat ini, apa yang menjadikan saya bangkit, apa yang menjadikan saya bangun kemudian berdiri lagi setelah masa pulih yang sangat lama. Nah, inilah yang akan saya bagi kepada teman-teman saat ini. Jika teman-teman merasa gagal, jika teman-teman putus asa, yang perlu menurut saya pribadi teman-teman lakukan adalah ada beberapa hal ini. Yang pertama adalah menangislah jika memang menangis itu teman-teman rasakan perlu untuk meluapkan emosi teman-teman semua. Menangislah, bersedihlah, dan luangkan waktu untuk meresapi kesedihan teman-teman sekalian tersebut. Akan tetapi, sama sebagaimana yang saya sebutkan di awal teman-teman,
Jangan berlarut-larut, jangan berlama-lama dalam sedih teman-teman tersebut. Oke, dicatat ya teman-teman. Jangan berlama-lama dalam sedih atau nangis kita tersebut. Usahakan bangkit setelahnya. Setelah teman-teman puas menangis 1 atau 2 jam total yang teman-teman luangkan tersebut, setelah itu berjanjilah untuk tidak lama-lama lagi untuk memikirkan kegagalan tersebut, kekecewaan tersebut, dan mari move on, bangkit, dan kita pindah untuk melangkah ke rencana-rencana yang telah kita susun sebelumnya. Oke teman-teman. Nah kemudian di masa berbangkit itu, teman-teman ingat kembali, bukankah ada ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hadiahkan untuk kita juga? Mungkin teman-teman pernah mendengarnya di khutbah-khutbah Jumat, di video-video YouTube para ustadz yang sangat mulia telah menyampaikannya kepada kita. Di ayat Quran disebutkan kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji satu jiwa, nafsan illa wus'aha, kecuali dengan batas kesanggupannya. Nah, dari ayat itu seharusnya kita sadar teman-teman bahwa oh iya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan menguji kita selain dengan kesanggupan kita sendiri. Nah, itu menurut saya ayat yang bagus untuk jadi motivasi untuk move on dari kegagalan yang jadi poin pertama. Nah, kemudian poin yang kedua, ini juga akan saya sampaikan beberapa ayat terkait ini teman-teman, terkait apa ya, saya lupa. Nah ini barangkali teman-teman pernah gagal atau merasa ketinggalan dalam suatu hal, seperti misalkan sekalian teman-teman merupakan mahasiswi semester akhir yang belum sampai saat ini belum bisa menyelesaikan kuliahnya dan merasa tertinggal dengan teman-teman yang lain, atau teman-teman yang saat ini sedang merasa dirinya tertinggal dengan teman-teman sebayanya, seangkatan dengannya, yang sudah memiliki pekerjaan, yang sudah memiliki kesuksesan, sementara dirinya masih stagnan begitu-begitu saja di tempat di keadaan dirinya saat ini. Nah, jika kalian merasa tertinggal demikian, sebagaimana demikian, nah teman-teman, saya juga pun demikian, pernah merasakan kegagalan yang seperti itu. Saya merasa sangat tertinggal, saya merasa sangat ketinggalan. Akan tetapi teman-teman, saya kemudian ketemu dengan ayat Al-Quran lagi teman-teman. Karena memang saat saya sedih, saya usahakan kembali ke Quran, dan alhamdulillah Tuhan memberikan saya izinnya untuk bertemu dengan ayat tersebut. Nah, apa bunyi ayat tersebut teman-teman? Bunyi ayat tersebut begini teman-teman. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. La syamsu yanbaghi laha, la syamsu tidaklah matahari, yanbaghi laha pantas baginya, an tudrikal qamar untuk mendahului bulan. Nah, tidaklah matahari pantas baginya mendahului bulan. Tidaklah pantas bagi matahari untuk mendahului bulan, teman-teman. Walal lailu, dan tidaklah malam, sabiqun nahar, untuk pantas baginya melombai ataupun mendahului an-nahar, siang. Tidaklah pantas juga bagi malam itu untuk mendahului siang. Walalailu sabiqun nahari wa kullun, dan semuanya fi falaki yasbahun, sudah berada pada
garis edar yang telah ditentukan baginya masing-masing. Nah, sampai di sini teman-teman sudah menangkap? Nah, iya betul teman-teman. Dari ayat tersebut saya sangat merasa sangat tertampar dengan makna dari ayat tersebut. Barangkali Allah menegur halus saya dari proses pencarian saya di Al-Quran tersebut. Ya, ini teguran halus bagi kita yang merasa tertinggal. Kita tidak sepatutnya untuk merasa tertinggal demikian teman-teman, karena kita sudah diaturkan falak, garis edar masing-masing. Malam tidak pantas mendahului siang, dan matahari tidak mungkin untuk mendahului bulan. Begitu yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran tersebut teman-teman. Jadikan diri kita, oh iya benar, saya tidak pantas mendahului teman-teman saya yang sukses lebih dulu tersebut. Mereka memang pantas, usaha mereka mungkin lebih banyak dan lebih besar dari saya sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Kita introspeksi diri dan kita pikirkan kembali apa yang telah kita persembahkan untuk mencapai satu tujuan tersebut. Barangkali ada hal besar yang teman-teman kita, yang orang-orang yang kita anggap lebih sukses dari kita itu, barangkali ada hal besar yang mereka telah korbankan untuk mencapai apa yang mereka capai saat ini. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah beberapa dari ayat Al-Quran yang juga saya sangat senangi dan memberi pelajaran yang besar bagi saya. Kemudian yang ketiga teman-teman, kalau teman-teman merasa gagal setelah introspeksi diri, setelah sadar bahwa semua ujian, semua kegagalan tidak akan Allah timpakan kepada hambanya kecuali dengan kesanggupannya, kecuali kepada siapa yang Allah anggap pantas dan anggap mampu untuk melewati ujian kegagalan tersebut, ujian kekecewaan tersebut. Nah, yang ketiga, setelah semua itu, mari bangkit, mari move on kembali, dan kita rencanakan kembali persiapan-persiapan yang dapat kita jadikan acuan untuk lebih baik lagi. Nah, misalkan dengan membuat catatan-catatan kecil tentang mimpi atau target-target kita, membuat catatan-catatan kecil terkait hal-hal yang sebaiknya teman-teman hindari berdasarkan pengalaman yang telah teman-teman dapatkan. Oh, ini jalanan berduri. Nah, saya nggak akan ngelewatin jalan duri tersebut, saya nggak akan ngelewatin jalan berlubang tersebut, saya nggak akan ngelewatin jalan yang seperti ini lagi, bla 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 dan seterusnya teman-teman. Nah, kita belajar dari kegagalan yang telah lalu, kita lakukan persiapan-persiapan itu. Kita di samping persiapan-persiapan dan perencanaan tersebut, mapping book list, item-item harapan kita, mimpi-mimpi kita, target-target baru kita yang kita perbarui, ditambah dengan belajar dari kegagalan yang lalu. Setelah itu kita perbanyak doa, langitkan harapan-harapan tersebut lagi dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah, jangan biarkan saya gagal lagi, jangan biarkan saya jatuh ke lubang yang sama atau bahkan lubang yang lebih buruk dari yang pernah saya rasakan. Ya Allah, saya serahkan semuanya kepadamu. Ya Allah, saya ingin bangkit, saya niatkan untuk bangun dari jatuhnya saya kemarin. Saya ingin gunakan tubuh yang Engkau titipkan kepada saya sebaik mungkin. Hamba ingin menjadi lebih baik lagi, ya Allah. Nah, gunakan persiapan-persiapan, buat persiapan-persiapan baru tersebut teman-teman. Terakhir sebelum saya tutup, karena saya benar-benar lupa teman-teman apa yang ingin saya sampaikan.
jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk merasakan luka lagi, karena luka itu tidak akan bertahan lama teman-teman. Pasti ada proses penyembuhan yang akan kita lewati, meskipun tidak segampang atau tidak sesebentar membalikan telapak tangan. Akan tetapi teman-teman percayalah, dengan melakukan hal tersebut dengan sadar, dengan meluangkan waktu untuk menangis dan tidak berlama-lama untuk menangis tersebut, untuk bersedih tersebut, untuk berduka tersebut, segera move on, segera bangkit dan sadari bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji suatu kaum selain dengan batas kemampuan kaum itu tersendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baginya apa yang dia usahakan, dan yang dia usahakan tersebut akan menjadi kenyataan baginya. Nah, itu belajarlah dari situ teman-teman, bahwa kita akan menjadi apa yang kita usahakan tersebut. Nah, kalau usaha kita kecil, maka yang akan didapatkan dengan izin Allah boleh jadi dia besar dan boleh jadi dia kecil. Tetapi jika usaha kita besar, dengan izin Allah, Allah tidak akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang sama, tetapi akan membalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar daripada usaha kita. Ketahuilah itu teman-teman. Kemudian yang kedua, setelah bangkit dari kesedihan, setelah sadar akan kata-kata tadi, kemudian yang kedua itu teman-teman, pahami ayat yang selanjutnya dalam Quran surah Yasin ini. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Semua yang ada itu berada pada garis edar dan takdir masing-masing. Matahari tidak mungkin melampaui bulan, malam tidak mungkin mendahului siang. Itu sudah menjadi teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang merasa gagal, yang protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berintrospeksi diri, kemudian belajar dan menyadari usaha saya belum maksimal. Yang lebih dulu, yang lebih sukses, yang lebih kaya itu jauh lebih pantas. Mereka memang pantas mendapatkan kesuksesan, kekayaan, keberhasilan mereka masing-masing, karena mereka memang pantas lebih duluan, karena usaha mereka mungkin lebih besar, pengorbanan mereka mungkin jauh lebih banyak, dan itu semua Engkau yang mengaturnya ya Allah. Jadi buatlah checklist, buatlah booklist, buatlah harapan-harapan baru, buatlah daftar mimpi-mimpi baru, buatlah target-target baru, dan belajar pada kesalahan yang lalu. Jangan sampai kita melewati kesalahan yang sama, jangan sampai kita melewati jalan buntu yang salah, jangan sampai kita melewati jalan yang berduri, berbatu, atau memiliki hal buruk, tantangan buruk di depan sana. Ataupun jika demikian, kita harus tetap percaya bahwa luka akibat kecelakaan di akibat duri atau bebatuan di jalan tersebut, atau jika memang kita terpaksa jika keadaan memang mengharuskan kita merasakan kecelakaan karena duri yang baru di jalan yang tersebut, di jalan yang kita tidak tahu dan tidak pernah kita rencanakan akan mengalaminya, maka ketahuilah bahwa luka itu tidak selamanya teman-teman. Luka itu akan sembuh seiring berjalannya waktu. Nah teman-teman, mari lakukan persiapan dan kita berjanji akan melanjutkan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pergunakan tubuh yang Allah titipkan kepada kita sebaik mungkin. Kita berdoa agar nama baik kita dapat Allah izinkan selalu harum dimanapun kita berada. Nah, dengan apa teman-teman? Yang terakhir tadi, kunci terakhir tadi, dengan melakukan persiapan. Tahu nggak teman-teman, ada satu quote yang menurut saya juga sangat menampar dan sekaligus akan menjadi quote, kata-kata terakhir, kalimat-kalimat terakhir yang akan mengantar saya menutup video ini. Apa itu teman-teman? Yakni quote yang sudah cukup terkenal barangkali menurut teman-teman, tapi saya ingin keluarkan lagi di video ini. Kalimat Benjamin Franklin terkait tentang pentingnya persiapan itu. Nah, untuk kita bangkit kembali, kita perlu melakukan persiapan kan teman-teman? Ya, persiapan itu benar, sangat-sangat penting.
untuk kita, baik sangat-sangat penting untuk kita untuk melangkah lebih jauh, melangkahkan kaki ke tahap selanjutnya, teman-teman. Nah, persiapan itu begitu penting. Apa kata Bapak Benjamin Franklin? Kata beliau adalah by failing to prepare, you are preparing to fail. By failing to prepare, dengan gagalnya persiapan kamu, kamu preparing to fail. Kamu sedang merencanakan kegagalan. Nah, kalau teman-teman gagal, kalau saya gagal, kalau kita gagal untuk dalam hal persiapan, maka sesungguhnya kita saat itu sedang merencanakan kegagalan kita. Jadi kunci dari semuanya adalah persiapan, teman-teman. Mari kita siapkan hidup kita dengan sebaik mungkin, dengan usaha terbaik kita. Jangan berlama-lama dalam kesedihan, dan percaya bahwa Allah menciptakan kita tidak begitu saja, teman-teman. Selama Allah masih memiliki tujuan, selama Allah anggap masih memiliki tujuan untuk apapun, entah itu kita tahu atau kita tidak akan tahu, tetapi selama Allah masih menganggap kita punya tujuan, berarti kita masih akan Allah haruskan hidup, teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk bersedih, tidak ada alasan untuk putus asa, karena kita hidup diciptakan olehnya, dan ketika tujuan kita diciptakannya itu telah Tuhan kita Allah anggap sudah tidak ada, maka saat itulah kita akan dipanggil, teman-teman. Tidak usah buru-buru untuk mengakhiri hidup, tidak usah buru-buru untuk hal-hal yang lain, karena sesungguhnya mau tidak mau, siap atau tidak siap, jika memang tujuan kita hidup itu sudah habis menurut Allah, maka saat itu kita akan kembali tanpa ada persiapan sedikit pun, teman-teman. Sekian dari saya. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, teman-teman. Barangkali saya berbicara masih agak belibet dan masih mengawang-awang, berputar-putar kemana-mana, akan tetapi ini saya mengusahakan yang terbaik, teman-teman. Semua kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.